Selamat pagi, Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasih Tuhan Yesus. Jumpa lagi dalam Sapaan dan Renungan Pagi GKI Salatiga. Hari ini, Rabu 22 Oktober 2025, yang masih di dalam bulan keluarga bersama saya, Prasetyo Andaru. Sebelum membaca dan merenungkan firman Tuhan, mari kita tundukkan kepala, kita akan berdoa. Bapa kami di surga, terima kasih untuk malam yang sudah kami lewati dan istirahat yang Tuhan sudah berikan. Sebelum melakukan aktivitas, pekerjaan dan pelayanan kami akan sejenak mendengarkan sabda-Mu. Mohon bimbingan Roh Kudus agar kami dapat memahami dan melakukan sabda-Mu. Kami naikkan doa kami di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Sang Firman yang hidup. Amin. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara sekalian, mari kita membaca Alkitab dari Efesus 2 ayat 10. Efesus 2 ayat 10. Karena kita ini buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Ia mau supaya kita hidup di dalamnya. Renungan hari ini berjudul termometer atau termostat. Tuhan tahu, menjaga hubungan dalam keluarga itu tidak selalu mudah, bukan? Kita bisa mengingat kisah pada zaman Musa ketika Tuhan memerintahkan kita untuk menghormati ayah dan ibu. Bahkan sampai memasukkan dalam 10 perintah Allah. Kita juga paham bahwa anggota keluarga kadang bisa saling bikin kesal. Dan rasa frustasi itu kadang bisa memuncak jadi situasi yang kurang menyenangkan. Tapi penting untuk diingat, Tuhan menempatkan kita dalam keluarga kita bukan tanpa alasan, melainkan karena Dia punya tujuan khusus bagi masing-masing dari kita. Mungkin sebagian dari kita sudah familiar dengan perumpamaan tentang termometer dan termostat. Menurut saya gambaran ini relevan dalam kehidupan keluarga kita saat ini. Mari kita membayangkan. Termometer fungsinya menunjukkan suhu. Ia bersifat pasif, sekedar mencerminkan keadaan. Sementara itu, termostat berbeda, karena ia berperan mengubah suhu. Termostat pada AC adalah sensor suhu yang berfungsi mengontrol dan mengatur suhu ruangan agar sesuai dengan pengaturan si pengguna. Ada tindakan dan tanggung jawab di dalam peran sebagai sebuah termostat. Dalam kehidupan keluarga, kita selalu dihadapkan pada pilihan. Apakah kita hanya akan menjadi pencatat keadaan atau menjadi pengubah suasana? Ada hari-hari ketika keadaan rumah terasa dingin oleh diam-diam yang panjang. Ada pula hari ketika suasana memanas karena emosi yang tidak terkontrol. Dalam momen-momen seperti itu, kita bisa saja memilih menjadi termometer, ikut dingin ketika suasana dingin, ikut panas ketika yang lain panas. Namun, Tuhan memanggil kita untuk lebih dari itu. Ia memanggil kita menjadi termostat, yaitu menghadirkan perubahan, membuat suasana baru, dan menghadirkan damai ketika keadaan tidak menentu. Menjadi termostat bukan berarti kita berpura-pura selalu tenang. Tapi kita memilih untuk dikuasai oleh Roh Kudus, bukan oleh keadaan. Ketika suasana menjadi panas, kita memilih menghadirkan sejuknya pengertian. Ketika semua merasa lelah, kita memilih membagikan semangat. Ketika suasana rumah penuh keluhan, kita memilih menabur kata pengharapan. Sikap seperti ini tidak mudah, tetapi di sanalah kita sedang menjalankan peran yang Tuhan tetapkan dalam keluarga. Mungkin ada di antara kita yang berkata, saya sudah capek selalu jadi penengah, atau mengapa saya yang harus mengalah terus? Pertanyaannya bukan lagi siapa yang paling benar, tetapi siapa yang paling bersedia dipakai Tuhan. Terkadang, masa lalu keluarga, pengalaman pahit, atau karakter yang bertolak belakang membuat kita bertanya, bisakah keluarga ini berubah? Jawabannya ada pada siapa yang memegang kendali atas hidup kita. Jika kita hanya mengandalkan reaksi spontan, kita akan tetap menjadi termometer. Tetapi jika kita menyerahkan kendali kepada Tuhan, Ia yang akan mengubah kita menjadi termostat, yaitu bisa membawa suhu kasih-Nya ke dalam rumah kita. Dan perubahan itu tidak selalu besar. Kadang hanya berupa kesabaran untuk mendengarkan, keberanian untuk meminta maaf, atau kerelaan mengucapkan, "Aku mengerti, aku tetap mengasihimu."
Efesus 2 ayat yang 10, ayat ini mengingatkan bahwa kita adalah buatan Allah, diciptakan khusus dalam Kristus untuk suatu tujuan yang baik. Tuhan tidak hanya membentuk kita, tapi juga sedang menyiapkan pekerjaan-pekerjaan baik yang harus kita lakukan, termasuk dalam keluarga, yaitu menciptakan kedamaian, menopang satu sama lain, dan menghadirkan kasih di tengah perbedaan. Jika kita hanya menjadi termometer, kita sedang menyia-nyiakan maksud Tuhan dalam ayat ini. Contohnya saat marah kalau dimarahi, dingin kalau diabaikan, diam kalau disakiti. Tetapi ketika kita menjadi termostat, kita sedang berjalan dalam pekerjaan baik yang Tuhan sudah siapkan, yaitu membawa pengampunan di tempat ada luka, membawa perhatian di tengah keacuhan, membawa pengharapan di saat hampir menyerah. Contoh sederhana dalam kehidupan sehari-hari bisa terlihat ketika suasana rumah sedang tegang karena kesalahpahaman. Yang mengerti bahwa ia diciptakan untuk pekerjaan baik, pasti akan memilih berkata, "Ayo, kita bicara baik-baik." Atau bahkan menyediakan secangkir teh hangat dan berkata, "Aku tahu kita semua lelah, tapi kita tetap keluarga yang saling menopang." Sesederhana itu, tapi dampaknya bisa mengubah arah suasana satu rumah. Hari ini, Tuhan sedang bertanya kepada kita, di keluargamu, kamu ingin menjadi siapa? Termometer atau termostat? Tidak semua orang di rumah kita akan langsung berubah, tapi Tuhan tidak meminta kita mengubah semuanya dengan kekuatan sendiri. Ia hanya mengundang kita untuk membuka hati agar pekerjaan baiknya mengalir melalui kita. Mari kita memilih menjadi termostat yang menghadirkan kasih saat situasi panas oleh ego, yang membawa pengampunan saat hati terluka. Sebab kita adalah buatan Allah, dan keluarga kita adalah ladang pertama di mana Ia ingin pekerjaan baiknya nyata. Kiranya Tuhan memberi kita kekuatan untuk menghadirkan perubahan yang berasal darinya. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan yang penuh kasih, terima kasih atas firman-Mu hari ini. Tolong kami untuk menjadi pembawa damai dan kasih dalam keluarga kami. Ketika emosi dan perbedaan muncul, kuatkan kami untuk tetap memilih pengertian, pengampunan, dan kesabaran. Jadikan kami alat-Mu ya Tuhan, agar melalui sikap kami, kasih Kristus boleh dirasakan oleh semua yang ada di rumah. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Selamat pagi Bapak, Ibu, dan saudara-saudara sekalian. Selamat beraktivitas hari ini. Tuhan Yesus memberkati.